Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matis shihah wal afiyah wa aujaba alaina bil ibadah wa nahana 'anil fahisyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata amma ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, saat ini banyak orang mulai menunjukkan ketertarikannya pada konsep serta pemahaman tentang gaya hidup halal dalam kesehariannya. Mereka percaya bahwa hal yang halal adalah hal yang baik untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup. Jika kita melihat dalam 2 dekade terakhir ini, kehidupan masyarakat di Indonesia mulai mengarah pada nilai-nilai syariat Islam. Hal ini terbukti dengan berkembangnya produksi makanan dan minuman halal, fashion hijab, munculnya hotel-hotel syariah, peningkatan ibadah haji dan umrah, perkembangan penjualan kosmetik halal, serta wisata halal yang semakin terlihat eksistensi mereka. Teman-teman, di era sekarang berhijab tidak lagi dianggap kampungan. Justru dengan berhijab dapat terlihat menjadi begitu modern, sehingga banyak diminati para kaum hawa. Betul tidak? Tentunya. Fenomena revolusi hijabers ini tidak hanya terlihat dalam dunia nyata saja, bahkan semakin booming dan eksis dengan hadirnya media sosial sebagai langkah jitu dalam pemasaran produk halal seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan yang lainnya. Melihat potensi besar pada halal lifestyle di Indonesia saat ini, setelah Indonesia masuk ke dalam 3 besar sebagai negara yang memproduksi fashion muslim terbaik di dunia, setelah Uni Emirat Arab dan Turki pada tahun 2020, menurut laporan The State Global Islamic Economy Report. Dan menurut Master Plan Industri Halal Indonesia tahun 2023 sampai 2029 yang dirilis oleh Komite Keuangan Islam Nasional, diproyeksikan pada tahun 2025 sektor makanan dan minuman halal akan menyumbang pangsa pasar mayoritas dari total produk halal yang dikonsumsi senilai 282 miliar US dollar. Luar biasa bukan? Para hadirin yang dirahmati Allah, tetapi dengan meningkatnya tren halal lifestyle juga menjadi tantangan baru, karena orang akan semakin ramai-ramai dalam membuat produk halal, sehingga tingkat resikonya juga lebih besar. Karena jika tidak ada regulasi yang jelas, akan banyak produsen yang menyelewengkan produksinya. Maka pemerintah tegas dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Dan pemerintah juga harus mendorong para pengusaha muslim untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi semua produk yang diproduksi, diimpor, dan dijual di Indonesia. Maka dengan dibentuknya BPJBH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat menjadi sarana yang tepat bagi pengusaha muslim dalam langkah memajukan bisnisnya. Konsumen muslim cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal, yang mana produk tersebut dapat memberikan rasa yakin dan tenang bahwa produk tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan aman untuk dikonsumsi. Dengan demikian, ketika barang dan jasa berorientasi halal ditawarkan, pada akhirnya kehidupan halal akan menjadi keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa makan dari rezeki yang baik dan jangan pernah lupa untuk bersyukur. Para hadirin yang dirahmati Allah, dengan ini keberadaan BPJBH dan sertifikasi halal sangat penting dalam menjaga ketersediaan produk, melindungi konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri halal di Indonesia. Sehingga tren halal lifestyle akan menjadi salah satu penggerak besar perekonomian negara. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya menjadikan Indonesia hebat dengan halal lifestyle ala ekonomi syariah. Matahari tenggelam di ujung senja, langit jingga penuh pesona. Semoga pidato ini membawa berkah dan makna, menjadi bekal kita menuju syurganya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qaul, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.